Nah, sore ini ya, tema kita ya, haji dan umroh berkali-kali. Ini ya, ini tema pertanyaan ya, pertanyaan daripada sahabat-sahabat kita ya, tentang haji dan umroh yang dilakukan berkali-kali. Mereka berkata haji dan umroh yang dilakukan berkali-kali itu, bisa rezekinya bisa bertambah banyak dan rezekinya tak akan habis-habis, terus menerus tak habis-habis. Itu pendapatnya ya. Bagaimana Pak itu pendapat itu katanya ya. Ya saya katakan ya boleh-boleh sajalah berpendapat demikian ya. Bebas-bebas saja berpendapat demikian. Tidak ada larangan. Nanti kalau dibilang larangan ya salah pula ya. Tetapi ya, kalau bisa melakukan haji dan umroh setiap tahun, artinya rezekinya memang sudah bagus dan banyak. Itu ya kalau memang bisa. Tetapi bagi rezekinya yang masih di bawah standar, biar haji bertahun-tahun dan umroh setiap tahun, yang tambah hancur malah malah hancur ekonominya. Bisa-bisa hutang di mana-mana, harta yang ada malah habis terjual atau tergadai. Jadi menurutku ya itu hanya akal-akalan travel haji dan umroh. Bujuk rayu ya, agen-agen travel. Agen-agen travel kan bujuk rayunya begitu kan. Semakin sering umroh Pak Ibu, semakin lancar rezekinya. Ada juga agen-agen yang berkata ya, 3 kali umroh sama dengan berhaji. Itu akalan mereka saja teman-teman ya. Ya begitulah umat muslim di negeri kita ini ya, banyak yang terpengaruh dengan kata-kata agen-agen travel. Kadangkala ya seperti memaksakan dengan cara ya untuk umroh, memaksakan atau haji memaksakan ya dengan cara menjual harta dan berhutang menggadaikan sesuatu. Menggadaikan sesuatu yang berharga, itulah memaksakan ya untuk umroh atau haji. Karena apa? Nah ya, ini karena apa? Karena salah menafsirkan mana yang ibadah yang benar dan mana ibadah yang hanya ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan kata-kata orang yang mencari keuntungan dari mereka saja. Itulah yang namanya mencari keuntungan, menjual agama. Yang menjualnya beruntung ya, untung banyak. Yang membelinya merasa banyak kebaikan, banyak pahala, rasa-rasanya saja. Beribadah dengan mengeluarkan uang yang banyak, berharap nanti akan kembali dari doa-doa yang diucapkan di sana atau dari ibadah-ibadah yang dilakukan di sana, mengharap kembali. Jadi teman-teman ya, beribadah tetapi mengharapkan imbalan. Ibadah mengharapkan imbalan itu sesuatu yang tak puas-puasnya. Itu seperti seorang ahli agama ya. Seperti seorang ahli agama di negeri kita ini ya. Sudah puluhan kali berhaji. Umroh tak terhitung jumlahnya. Tetapi tak pernah merasa puas. Itulah teman-teman ya. Ini aku umpamakan seseorang yang selalu lapar makan terus, apa saja dimakan, tetapi tak pernah ditelan. Makanannya tak pernah masuk ke perut karena kerongkongannya tersumbat. Makanan tak bisa masuk ke perut, yang ada rasa lapar terus.
makan lagi ya, sehingga makanan orang lain pun jadi makanannya. Nah, itulah artinya ya, ibadah yang tak sampai. Ibadah yang tak sampai pada siapa yang dituju ibadah itu. Ibadah memohon rezeki yang banyak. Beribadah memohon rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak itu kerja dan menggunakan uangnya dengan cermat. Mencari rezeki dunia itu, mencari rezeki dunia itu urusannya ditentukan oleh diri kita sendiri. Kalau masih saja belum mendapatkan hasil yang bagus, artinya ada kesalahan yang harus diperbaiki dalam mencari rezeki itu. Tetapi ya, kita selalu berkata bahwa rezeki itu sudah diatur yang Maha Kuasa. Ya udah, pasrah aja ya kalau sudah begitu ya pemikirannya ya. Tetapi tidak begitu ya, rezeki itu dicari oleh si pencari sendiri yang ingin rezekinya banyak ya. Nah, kembali pada tema teman-teman ya, tentang haji dan umroh berkali-kali. Hendaklah pintar-pintar mengartikan apakah itu ibadah atau hanya bujuk rayu agen-agen travel saja. Orang yang berkali-kali haji dan umroh tentu memang ekonominya sudah bagus, usahanya sudah stabil, usahanya sudah berjalan sendiri tanpa komando dia. Itu. Nah, bagi yang ekonominya masih belum stabil, bagi ekonomi yang belum stabil, cukup sekali saja ibadah hajinya. Kalau ada keinginan untuk berumroh lagi, biayanya bisa dialihkan pada usaha yang lain atau untuk meningkatkan usaha yang sudah berjalan. Jadi nggak perlu ya berkali-kali ya, tingkatkan saja usahanya. Nah, kesimpulannya teman-teman ya, haji dan umroh berkali-kali itu tidak ada anjurannya dalam kitab suci. Ya, sekali cukup untuk seumur hidup bagi yang mampu atau yang tak mampu. Bagi yang tak mampu untuk berhaji ke tanah suci, berhajilah kepada tanah sucinya sendiri masing-masing. Haji yang berkali-kali itu seperti orang yang terus makan, dikunyah terus tetapi tak ditelan, jadi lapar terus. Itulah haji yang berkali-kali ya, atau ibadah yang dilakukan tak puas-puasnya itu, seperti orang yang makan terus dikunyah tetapi nggak ditelan ke perut, artinya nggak sampai mengenyangkan perutnya. Ibadah itu harus sampai pada yang mengenyangkan perutnya. Apabila sudah sampai dia hajinya atau umrohnya, dia akan merasakan kenyang dan puas, cukup. Dia bilang sekali saja ya, dan kasihan orang-orang lain yang sudah mengantri bertahun-tahun tentang haji. Kita salib hajinya. Ya, begitu sajalah teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya. Silahkan komen dan pertanyakan, nanti akan usahakan untuk menjawab ya. Begitu saja teman-teman ya. Terima kasih.